Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya, bermateri Stefan, mahasiswa fisika, konsentrasi Geofisika di Universitas Nasional Jakarta. Kali ini terkait dengan sebuah tugas mata kuliah gelombang dengan dosen Ibu Desti. Di sini saya ada pilihan yaitu untuk menjelaskan isi dari jurnal. Di sini bisa memilih antara gerak harmonis sederhana, gelombang bunyi, gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, lalu modulasi, dan difraksi. Kali ini saya akan memilih yaitu difraksi dan mungkin mencakup karena ini geofisika ya, masuk ke ranah juga gelombang mekanik. Tapi akan sangat spesifik di bagian difraksi atau pelenturan. Oke, saya mulai dengan materinya. Mulai dengan materinya. Di sini saya ada jurnal dari kerabat kita dari Universitas Hasanuddin. Ini jurnal geofisika dari jurnal terbitan jurnal Geosciences volume 1 nomor 1 April 2017 halaman 13 sampai 16. Di sini ada keterangannya. Bisa dilihat di tabel paling atas ini. Jadi ya, ya. Nah, di sini dengan judul difraksi dan efek smiling pada data seismik yang ditulis oleh Bapak Johannes Gidosea, Bapak Yusuf Surahman Jejadi Harja, Bapak Muhammad Altin Marsinai, Bapak Sabrianto Aswan atau saudara. Di sini bekerjasama dengan Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Mungkin untuk orang di fisika sudah tidak asing dengan istilah BPPT. Lalu dengan program studi geofisika Universitas Hasanuddin Makassar. Itu ada di Pulau Sulawesi, bagi yang tahu. Ya. Untuk materi kali ini, fraksi dan efek smiling pada data seismik. Ini cukup menarik karena yang orang tahu di fraksi kebanyakan di fisika, khususnya fisika dasar, itu pasti mengarah kepada gelombang bunyi ataupun gelombang cahaya. Tapi di sini ternyata di fraksi itu juga ada di gelombang seismik dan hal umum yang ada di gelombang seismik. Oke, kita awali dulu dengan mungkin abstraknya. Difraksi dan efek smiling merupakan artefak yang sering terdapat pada data seismik. Betul. Difraksi timbul pada data sebelum dilakukan proses migrasi, sedangkan efek smiling timbul setelah dilakukannya proses migrasi. Dalam penelitian ini akan dibahas efek smiling pada penampakan migrasi yang pada wilayah tersebut merupakan tempat terjadinya difraksi sebelumnya. Ya, biar nggak bingung, difraksi itu ya seperti apa? Ya, bagaimana? Nah, ini saya ada contoh gambar. Nah, ini contoh gambar difraksi. Mungkin bisa diamati, dilihat. Ini benturan. Contohnya ini ada air, ada dua air yang tadi akan tenang. Kita asumsikan tadi itu berdua yang tenang terus dibatasi baik dengan celah atau beberapa celah. Lalu di sebelah ini diberikan getaran atau diberikan gelombang atau diberikan getaran yang di sebelah sini ya. Nah, nanti itu efeknya air yang di sisi kanan sini itu juga akan merasakan getaran-getaran pelenturan itu pada air.
Pada geofisika, contoh diffraksi adalah yang mudah aja gempa bumi. Nah, gempa bumi kan masuknya ke gelombang mekanik masuk ya karena perlu medium. Contohnya ada gempa di Cirebon, tapi di Jakarta berasa. Nah, itu merupakan sifat difraksi atau kelenturan gelombang. Itu salah satu contoh simpel dari yang namanya difraksi ya. Itu pada gempa bumi. Oke, balik lagi ke materi tadi. Oke, kita lanjut. Sini, difraksi gelombang seismik ketika bidang reflektor memiliki kelangsungan yang besar dibandingkan dengan kelangsungan muka gelombang seismik, maka perubahan ke arah propagasi tidak dapat dijelaskan dengan hukum refleksi dan refleksi yang sederhana. Fenomena rebending yang disebabkan oleh pengaruh bidang reflektor disebut difraksi. Jadi difraksi ini itu kalau dalam geofisika, dalam seismik itu biasa disebut fenomena rebending yang dipengaruhi oleh bidang reflektor. Nanti akan saya kasih contoh gambarnya, biar mungkin kalian sedikit paham gitu ya, pembaca atau pendengar sedikit paham mengenai difraksi pada seismik ini ya. Nah, dan gelombang yang meninggalkan bidang reflektor seperti di disebut gelombang difraksi. Jika bidang reflektor sangat kecil atau lebih kecil dari panjang gelombang seismik, gelombang difraksi memanjat ke segala arah di sekitar bidang reflektor. Memanjat ke segala arah di sekitar bidang reflektor apabila bidang reflektor lebih kecil dari panjang gelombang seismik. Dari sini apa sudah paham atau belum? Kita lanjut dulu, nanti akan kita selesaikan pembahasan yang ini dulu. Lalu prinsip Huygens dapat digunakan untuk membangun muka gelombang difraksi. Ya, itu adalah prinsip dasar ya untuk mungkin difraksi. Semua titik poin dari bidang reflektor dianggap sebagai titik sumber untuk wavelet. Sekunder wavelet itu gelombang. Kalau di fisika itu wavelet itu bisa dikatakan kalau bahasa orang lapangan itu gelombang rekam atau yang terdeteksi lah begitu. Maka gelombang difraksi pada waktu perekaman didefinisikan oleh envelope. Nah, itu definisi aja dari semua wavelet ini. Ketika gelombang bergerak, semua tipe gelombang seismik adalah diffractable ya. Jadi apabila sebuah gelombang itu bergerak, itu tipe seismiknya adalah diffractable dalam artian sini gelombang itu tidak bisa terkalahkan ya, atau bisa dibilang terpantulkan. Gitu. Apabila terdapat halangan entah itu terkena mineral apa gitu, itu tidak bisa disebut dengan diffractable. Tapi apabila seluruh gelombang ini terpantulkan disebut diffractable. Contoh umum kasus di mana gelombang bidang atau gelombang langsung refleksi dan transmisi memenuhi batas permukaan reflektor. Dalam hal ini, gelombang difraksi akan bergerak jauh dari diskontinuitas ke berbagai arah, sehingga menyebabkan pola inferensi dengan semua gelombang berjalan yang lain. Nah, ini ada contoh. Saya coba share bentar apa ini. Contoh, nah ini contoh tangan seismik ya. Ini contoh paling is the simple. Itu. Jadi perekaman seismik ini begini. Yang garis atas ini bisa dibilang tanah kita berpijak. Oke, garis atas ini tanah kita berpijak. Di sini yang paling kiri
paling kiri ini, paling kiri, kiri, bisa paling kiri ini. Nah, ini tuh merupakan sumber sumber gelombang, bisa berupa dinamik, ledakan ataupun getar atau wave drop gitu. Nah, jadi ini tempat kita berpijak garis ini. Nanti ini akan ditembakkan gelombang dari sini. Ini yang di bawah ini adalah diasumsikan bahwa jarak tembak gelombangnya. Andaikan jarak tembak gelombang kita adalah 1 kilo atau beberapa ratus meter, nah ini tembakan. Nanti dari ini akan memantul. Nah, tapi dari ini semua nggak mesti akan sejajar seperti ini. Ada yang menyerang ke kanan mungkin, ada yang menyerang ke kiri mungkin, tergantung bagaimana kondisi di bawah permukaan ini gitu. Nah, yang memantul ke segala arah atau itu bisa dibilang difraksi, itu kan pelenturan. Jadi nggak mesti seperti halnya cermin, datang sudut 45 mantul sudut 45, enggak. Untuk fisika itu nggak berlaku, karena pemantulan dan kelenturan itu akan bermain di dalam seismik. Nah, ini contoh gelombang pantulnya. Nah, ntar yang jelas ini akan direkam oleh geopon. G1, G2, G3, G4 ini merupakan geopon alat rekamannya. Ini gambar yang paling sederhana. Gambar yang paling sederhana. Nah, ini contoh penggambaran. Nah, ini alat sumber tadi, alat sumber ledakannya. Ya, ini bisa dilihat ini adalah truk ya, truk sumber gelombang seismik. Di sini alat perekamannya yang disebut geopon ini untuk di darat ya. Nah, jadi truk ini memancarkan gelombang, memancar gelombang, ini akan memantul. Tapi sebenarnya contoh yang garis pertama ini, dia belum tentu akan langsung memantul ke geopon pertama. Tapi biasanya dari gelombang yang satu ini dia bisa ke geopon 2, geopon 3, geopon 3, selanjutnya. Makanya untuk tempat perekaman ini nggak hanya satu, tapi dia dibentang sebanyak mungkin, seluas mungkin secara acak. Jadi agar perekaman ini menangkap gelombang pantulannya. Dan setiap gelombang yang terpantulkan di sini itu ada, untuk seismik itu ada identitas khusus ya, dalam artian alat ini bakal tahu, oh ini gelombang dari gelombang yang satu, gelombang kedua, gelombang tiga, atau gelombang yang mana begitu. Itu contoh simpelnya ya. Tapi kalau ini masih terlihat mungkin seperti cermin. Ya. Lalu, nah ini contoh yang di bawah laut. Tadi kan darat ya, sekarang laut. Untuk udara, ya, karena kan seismik itu kan tidak bersifat air. Nah, ini di bawah laut, di mana di sini kapal. Kapal ini juga akan menggunakan gelombang. Kalau di laut ini untuk survei seismik ini sifatnya agak sulit ya, karena kan dia akan terpengaruh oleh gelombang laut itu sendiri, terjaskan oleh gelombang laut atau terdifraksi oleh gelombang laut. Jadi dia punya getaran khusus, gelombang khusus yang bisa menembus dari gelombang laut tersebut. Ya, tentunya hal ini diambil dengan syarat-syarat seperti halnya pada saat tidak badai atau pada saat laut tenang gitu. Nah, ini satu, ini adalah sumbernya. Kedua, ini adalah gelombang yang mengenai permukaan, di bawah permukaan ini. Ini dasar laut, ini mengenai di bawahnya, ini di bawahnya lagi. Dan yang alat tiga ini adalah alat rekamannya. Jadi kalau berjalan ke depan, di belakang akan dibentang alat yang panjang. Jadi nanti gelombang dua ini yang memantul ke sini itu akan direkam oleh alat ini, direkam oleh alat ini. Yang seperti saya bilang tadi, gelombang pantulan kedua ini gak hanya satu arah, dia bisa ke arah kiri, kanan, kemana saja. Gitu. Yang tentunya punya identitas khusus. Dan nanti dari hasil alat ini akan direkapkan, terdeteksi oleh sensor yang ada di atas kapal. Ini contoh ya. Ini saya bilang, ini
data hasil dari perekamannya, atau di sini cukup menarik, cukup menarik. Eh, Kenapa di sini kelihatan semrawut? Kenapa di sini terlihat acak-acakan, tidak lurus, tidak cantik seperti pada gelombang yang kita pelajari? Karena di sini ada efek dari diffraksi, ada efek dari pemantulan, begitu, dan ada efek dari pembiasan. Efek dari diffraksi ini ya contohnya sih seperti ini, jadi gelombang itu nggak akan mulus. Jadi seperti saya bilang, dari geofon pertama tadi, dari perekaman pertama, ini dari perekaman pertama, dia nggak selalu harus ke sensor satu, dia bisa ke segala arah, tapi akan dicatat seperti ini. Untuk sensor 1023, belum ada 023, dia kedalaman satu mencatat segini, berapa ini mencatat segini, ya. Terus sensor sekian mencatat segini, sensor ini mencatat segini, kan dikelompokkan hasilnya. Dan apabila hasil difraksi itu diolah, hasil difraksi diolah, ini di sini nih, untuk geofisika bisa kita bilang juga gelombang mekanik, karena dia perlu medium untuk merambat. Mediumnya ya bumi, karena emang dia di bawah permukaan. Karena banyaknya variasi ini itu dipengaruhi oleh difraksi. Nah, ini ada contoh dari gelombang seperti ini yang diperoleh. Nanti akan kita ambil datanya, kita amati darah. Nanti hasilnya bisa sampai seperti ini. Ini contohnya tuh, kelihatan. Jadi dari hasil data yang sampai tadi bisa dapat data yang lanjut dulu ke materinya. Kemudian di sini jelaskan pada rekaman seismik, pemisahan diffraksi dan fase gelombang lainnya atas dasar karakter gelombang sulit untuk dilakukan. Betul, memang untuk diffraksi atau pelenturan itu sulit dilakukan. Nah, makanya untuk hal itu dilakukan modifikasi terhadap alam. Lanjut, namun waktu tempuh yang berbeda dari jenis lain pada gelombang dianggap sebagai kriteria yang baik digunakan untuk mengidentifikasi diffraksi. Seperti yang saya bilang, gelombang tadi kan bermacam-macam. Tentunya apabila dia melentur, dia mempunyai sudut gitu, dia mempunyai sudut gitu. Gak mesti datang 45 akan tepat tuh 45 juga. Dia bisa melentur di bawah 30 atau melentur ke sudut mana gitu, atau melentur kemana. Itulah yang menjadi hal yang menarik, kriteria yang menarik bagi bidang geofisika. Nah, di sini ada persamaan dengan waktu tempuhnya, persamaan Tx sama dengan 1 per P dalam kurung Z plus akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Di mana sumber titik diffraksi titik D pada gambar 2, pada gambar ini ya, pada gambar ini terletak secara vertikal di bawah sumber seismik Ts yang merupakan 2 kali waktu perjalanan gelombang secara vertikal, dan Tx dapat dinyatakan kembali sebagai untuk kejadian yang sama waktu perjalanan gelombang refleksi diberikan. Nah, ini ada rumusnya Tx akar X per V kuadrat tambah TP per 2 kuadrat tambah TU per 2. Lalu waktu penjalanannya diberikan lagi Tx sama dengan akar dalam kurung X per V kuadrat tambah TU kuadrat. Dengan membandingkan persamaan tadi dapat terlihat bahwa gelombang diffraksi selalu tiba pada waktu gelombang refleksi. Ya, terrefleksikan. Pengecualian untuk aturan ini adalah titik yang bertepatan dengan sumber seismik, yaitu pada X sama dengan 0. Pada titik ini, kedua gelombang tiba pada waktu yang sama. Maksudnya X sama dengan 0 itu
adalah ya titik awal begitu. Jadi memang hal yang menarik untuk seismik ini adalah ada emang satu titik di mana di situ baik itu gelombang hasil refleksi maupun gelombang hasil difraksi itu akan tiba pada waktu yang sama, dan itu akan jadi titik acuan sebagai X sama dengan 0 itu pada seismik ya. Ini contoh gambarnya, gambar A dengan gambar B, difraksi point. Sini gelombang bidang dari titik ini kalau difraksi. Lalu yang ini, yang B-nya ada kayak diagram difraksi pada ujung akhir reflektor. Seperti yang ini reflektornya, ini gelombangnya mantul, tapi dia, nah mantulnya ini ke sana. Yang harusnya dia begini, nah dia terdifraksi ke kanan. Ujung-ujungnya akhirnya reflektor terdifraksi atau meletur ke arah yang lain. Nah, ini gambarnya gambar budaya, dia yang tadinya sudut begini, nah dia jadi melancong ke sini. Jadi tidak mesti harus, seperti saya bilang, sudut 45 tidak mesti harus datang 45. Lalu kita bahas adalah selanjutnya efek smiling. Efek smiling itu adalah efek smiling adalah efek gelombang yang membentuk kurva di sepanjang penampang, di mana energi pada setiap titik penampang non-zero offset. Nah ini mungkin sekarang kita membahas difraksi, efek smiling ini mungkin tidak perlu terlalu kita bahas ya, nanti akan bisa dihitung, karena memang efek smiling ini bisa muncul setelah pemrosesan pengambilan data. Nanti akan ada contoh gambarnya lagi di jurnal ini. Nah, ini juga ada keterangan di sini bahwa kita bisa lihat bentar. Dari rumus ini dijelaskan bahwa terlihat efek smiling dipengaruhi oleh kecepatan dan posisi reflektor, atau posisi kalau reflektor di seismik itu gelombang memantul ke bawah, reflektornya ya permukaan bumi atau dasar bumi, tanah itu, atau awalnya tanah. Kenapa migrasi yang mengalami efek smiling terjadi? Karena data seismik telah berada pada kondisi zero offset. Ya, setelah dimigrasi berada pada kondisi non-zero offset karena pengaruh kecepatan yang digunakan lebih besar dari kecepatan yang sebenarnya. Jadi, data smiling ini muncul dari pengolahan gelombang difraksi tadi, gelombang refleksi tadi diolah. Nah, dari olahan itu akan ditentukan titik offsetnya, titik awal offsetnya sampai batas offsetnya berapa dengan kecepatan tertentu gitu. Dan difraksi pada seismik itu biasanya terjadi sebelum pengolahan migrasi. Difraksi pada sebelum pengolahan migrasi. Ini bisa digarisbawahi karena ini yang ini ya. Ini jarang orang yang memerhatikan di hal tersebut, disangka seismik ini nggak ada difraksi, padahal ada. Lalu kenapa seismik pada gambar 3, gambar yang kanan ini, memperlihatkan efek difraksi dominan pada reflektor bagian atas data. Reflektor bagian atas ini merupakan dasar laut. Tadi yang pengambilan laut sudah dilihat di gambar sebelumnya, pengambilan laut sudah saya perlihatkan dari posisi gelombang difraksi yang tertekan di permukaan laut hanya sebagian diterima oleh receiver. Nah, biar nggak bingung, ini saya buka lagi sebentar. Saya buka lagi sebentar ya.
Jadi receiver itu yang ini, receiver yang nomor 3, ini yang laut ya, receiver nomor 3, reflektor itu yang bawah, reflektor ini yang bawah, reflektor ini yang bawah sini, ini reflektor bawah. Nah receiver itu ini penerimanya atau geophone ya. Nah ini sumber gelombangnya. Ini contoh untuk seismik laut ya, biar kalian nggak bingung aja. Waktu tempuh gelombang difraksi sangat bergantung pada medan kecepatan struktur yang dilewati serta jarak tempuh, sehingga atenuitas difraksi dengan migrasi bergantung pada model kecepatan yang digunakan. Betul. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau apalagi untuk di laut ya, itu untuk difraksi ini sangat sulit karena akan terpengaruhi oleh gelombang laut, akan terpengaruhi oleh hal-hal lainnya, akan terpengaruhi seperti mungkin pergerakan itu juga akan mempengaruhi hasil pertama. Tapi tentunya nanti akan ada namanya proses filtering. Jadi akan biar tahu di mana pengaruh diffraksi dan di mana pengaruh hasil-hasil dari lingkungan. Lalu efek smiling pada data seismik setelah migrasi. Ya, diffraksi sebelum migrasi atau sebelum kita tahu itu ada diffraksi itu sebelum pengolahan gampangnya gitu. Dan kita tahu efek smiling itu setelah adanya pengolahan. Migrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah step depth explicit FD type migration dan phase explicit FD type. Itu salah satu metode ya yang memanfaatkan prinsip downward continuation untuk mendefinisikan setiap aproksimasi gelombang upcoming yang digunakan untuk menentukan titik reflektor yang sebenarnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa algoritma kedua migrasi ini menghasilkan efek smiling pada lokasi yang sama dengan lokasinya terjadi defleksi. Ini salah satu metode yang bisa diterapkan kalau kita mau melihat diffraksi seismik, baik itu seismik darat maupun seismik laut ya. Dua metode tadi salah satu. Ini sedikit dari metode yang bisa diterapkan. Salah satu metode yang mudah untuk diterapkan. Efek smiling muncul pada reflektor mengalami diffraksi, sehingga penampang seismik yang dihasilkan setelah proses migrasi memiliki artefak. Artefak ini maksudnya memiliki bentuk gitu loh, bentuk yang unik. Efek smiling dalam kasus ini lebih akibat kecepatan yang digunakan lebih besar dari kecepatan yang sebenarnya, sehingga data yang berada pada kondisi zero offset menjadi kondisi non zero offset. Nah, sorry tadi agak ini ekstra tuh. Nah ini yang di contohnya tadi gambar 3, saya kan sudah jelaskan kenapa gambar 3 memperlihatkan efek diffraksi dominan. Ya, ini saya zoom. Ini akan jelas kenapa 3 hasil step migrasi. Ini akan jelas. Nah, ini data sebentar saya oke. Nah, ini data yang bagian ini melihatkan jelas sangat jelas diffraksi atau pelenturan. Ini gelombang yang sini dia melentur ini, dia melentur. Nah, melentur sini, melentur. Ini contoh diffraksi. Ini juga melentur. Ini banyak sekali diffraksi di kasus ini. Contohnya saja. Ada melenturan yang di sini, ada pelenturan yang di sini, ada pelenturan yang di sini, begitu. Itu contoh di fraksi. Ini sebelum pengolahan. Nah, ini, yang gambar ini penampang setelah pengolahan ya. Nah, setelah pengolahan, yang tadi kan sangat jelas di sini. Ini banyak sekali diffraksi.
Setelah kita melakukan pengolahan di sini akan lebih jelas, akan menjadi lebih jelas. Kita hapus dulu, oke. Nah, di sini gambar keempat, di sini akan lebih jelas. Dalam artian pada proses ini diferensinya ini udah mulai difilter dengan cara step deep explicit FD type migration. Nah, dilihat perbedaannya sangat jelas. Yang tadi di atas gambar 3 ini banyak sekali difraksi atau pelenturan gelombang efek dari perekaman. Dan di bawah ini, nah ini perbedaannya seperti ini. Ini contoh untuk perekaman yang di bawah tanah ya. Nah ini lalu contoh yang lebih difokuskan lagi, lebih dihilangkan lagi efek difraksinya kita untuk melihat hasilnya. Ini seperti ini. Begitu. Ini bisa dilihat di sini. Ini contohnya bisa dilihat ya. Ini contohnya bisa dilihat. Oke. Sini penulis jurnal ini saya akuin bagus dan mudah untuk dimengerti. Untuk pembahasan selanjutnya juga mudah dia memberikan banyak kejelasan. Contohnya adalah ini, difraksi dan efek smiling adalah dua hal yang berbeda, betul. Smiling tidak ditimbulkan oleh gelombang difraksi akibat overmigrasi, tetapi akibat berubahnya posisi reflektor utama. Jadi smiling ini untuk di geofisika itu tidak muncul karena difraksi, tapi smiling ini muncul karena perubahan yang pantulan gelombang yang bawah tadi. Meskipun penapang menunjukkan ada smile pada lokasi difraksi, penapang sebelum migrasi, namun smile kemudian tidak sesuai. Bisa dibaca di sini. Kesimpulan dari jurnal ini adalah, kita baca, difraksi merupakan artefak yang muncul pada struktur geologi yang kompleks. Ya, seperti yang gambar ini kan muncul kompleks, gambar mudah. Yang tadinya seperti ini banyak sekali difraksi. Nah, dari pengaruh difraksi ini ada efek smiley. Lalu ini difraksinya ini sudah difilter. Difraksinya difilter, hanya terlihat sedikit efek dan ada muncul di sini efek smiley. Lalu difilter lagi, makin jelas lagi, makin hilang lagi di sini difraksinya, makin kelihatan lagi efek smiley-nya. Lalu yang kedua, efek smiley timbul pada data hasil migrasi akibat penentuan model kecepatan yang tidak maksimal. Ya, bisa terlihat. Jadi untuk kesimpulan dari saya, tabel biologi sama bagus. Yang kedua, dia menjelaskan mengenai difraksi dan efek smiley, tapi minusnya di sini adalah salah satunya dia hanya menjelaskan mengenai seismic cloud untuk pengambilannya. Pada tahapan ini memang untuk kategori difraksi tingkat tersulit adalah seismic cloud, karena untuk seismic cloud itu banyak sekali noise atau gangguan yang bisa menyebabkan banyaknya difraksi atau peranturan gelombang sebelum sampai pada reflektor bawah permukaan. Jurnal ini bagus. Oke, ya pada intinya untuk difraksi ini, untuk geofisika itu sangat ada dan sebenarnya pasti ada yang namanya difraksi setiap perekaman geofisika. Namun kebanyakan orang geofisika tidak mau ambil pusing untuk hal itu dan jarang orang yang memfokuskan diri pada difraksi karena memang untuk survei geofisika yang dicari bukan difraksinya, tapi yang dicari oleh orang geofisik adalah hasil dari data itu. Makanya kebanyakan difraksi pada gelombang seismik khususnya itu banyak yang dianggap sebelah mata begitu, karena banyak dianggap difraksi itu sebagai noise gitu, banyak dianggap sebagai ya sudahlah. Tapi
Bagi itu bisa dikatakan begitu bagi orang-orang yang mungkin sudah terbiasa dengan data-data seismik, bagi para ahli yang sudah terbiasa. Nah, itu contohnya ya, tadi sudah saya jelasin. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, dan sekiranya kurang berkenan, saya akhiri presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.